Yusuf sempat menegur Firdaus supaya tidak berjalan sendiri. Jika mau melanjutkan perjalanan harus didampingi oleh porter. Firdaus tidak mendengar ucapan Pak Yusuf dan terus berjalan, ujar Jisman, anggota komunitas pencinta alam Kompas Masohi itu. Kronologi pendaki asal Jawa Barat hilang di Gunung Binaya. Tempo, Ko, Jakarta. Balai Taman Nasional Manusela mengumumkan pendaki hilang di Gunung Binaya, Maluku, tanpa membawa perbekalan makanan. Di ranselnya hanya ada 3 botol air minum serta 3 buah senter kepala. Pendaki yang hilang bernama Firdaus Ahmad Fauzi, 27 tahun, asal Cibeureuum, Cibunggulang, Bogor, Jawa Barat. Firdaus hilang saat perjalanan turun dari puncak Binaya. Saat Firdaus hilang kondisi angin kencang dan berkabut, dikutip keterangan Balai Taman Nasional Manusela, Senin, 28 April 2025. Rombongan Firdaus terdiri dari 5 pendaki, 2 porter, dan 1 pemandu. Mereka bertolak dari negeri Piliana, pintu masuk pendakian Gunung Binaya di ketinggian 3027 meter di atas permukaan laut, MDPL, atau jalur selatan. Kronologi pendaki hilang. Jisman Walalayo, pemandu gunung asal negeri Yaputih, menjelaskan kronologi Firdaus hilang. Versi Jisman, Sabtu, 26 April lalu, tim bertolak meninggalkan puncak Binaya. Pertengahan perjalanan tim istirahat untuk makan siang, kata dia, saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 2 Mei 2024. Setelah makan siang, tim berkemas dan melanjutkan perjalanan turun dengan tujuan menuju pos 4 Isilali. Camp ini biasanya menjadi titik summit atap pendaki menuju top Binaya, dengan melewati pegunungan Puncak Bintang, Nasapeha, dan kawasan Waifuku. Dalam perjalanan itu, salah satu porter dan 2 orang pendaki berjalan mendahului Yusuf, pemandu, Firdaus, dan pendaki lainnya. Setengah perjalanan, sebelum tiba di Nasapeha, tempat istirahat, seorang pendaki mengalami cedera. Tim berhenti dan mengobati pendaki itu, mendahului tim tanpa porter. Sementara Firdaus tetap melanjutkan perjalanan turun menuju Nasapeha. Firdaus mendahului timnya menuju pos 5 Nasapeha tanpa dikawal porter, kata Jisman, yang menerima informasi tersebut dari Ismail, salah satu porter yang mendaki bersama Firdaus. Yusuf sempat menegur Firdaus supaya tidak berjalan sendiri. Jika mau melanjutkan perjalanan harus didampingi oleh porter. Firdaus tidak mendengar ucapan Pak Yusuf dan terus berjalan, ujar Jisman, anggota komunitas pencinta alam Kompas Masohi itu. Berselang beberapa menit, Yusuf berteriak memanggil Firdaus berkali-kali. Namun teriakan itu tidak mendapatkan respons dari Firdaus. Meninggalkan tim dengan porter, Pak Yusuf mengikuti Firdaus, tutur Jisman, yang beberapa hari sebelumnya bersama Yusuf memandu pendaki lain ke Binaya. Yusuf terus menyusul Firdaus hingga berjalan turun ke Nasapeha, naik ke Puncak Bintang, lalu turun hingga ke Isilali. Namun dia tidak menemukan Firdaus di sejumlah titik itu. Dari Isilali, Yusuf kembali naik ke Puncak Bintang. Hasilnya nihil. Yusuf bertemu dengan tim yang sebelumnya ia tinggalkan di belakang untuk menyusul Firdaus. Setelah bertemu tim, Pak Yusuf menyampaikan Firdaus sementara kesasar, ucap Jisman, berdasarkan cerita Ismail, yang juga suami adik perempuannya. Dari Puncak Bintang, hubungan gunung terjal dan curam dengan medan bebatuan karst,
Yusuf kembali turun ke Nasapeha, sebuah lembah kecil dengan pepohonan rimbun, berlumut. Di area Nasapeha ini, Yusuf melihat jejak sepatu di dekat kubangan air. Namun hanya satu jejak kaki, ucap Jisman. Menurut Jisman, jejak kaki itu tidak mengarah ke puncak bintang. Yusuf mengikuti jejak itu. Namun ia tidak menemukan jejak kaki lainnya sebagai petunjuk. Jejak itu menghilang, hingga Pak Yusuf melaporkan ke desa Piliana bahwa Firdaus nyasar, tutur dia. Tempo menghubungi Yusuf, pemandu gunung asal Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, itu. Namun saat berita ini ditulis pesan WhatsApp dan panggilan telepon tidak terjawab. Nomor telepon Yusuf tidak aktif. Kabarnya, Yusuf dan Ismail masih mengikuti pencarian bersama tim gabungan di tengah hutan. Pendaki meninggal. Firdaus Ahmad Fauzi 27 tahun akhirnya ditemukan tewas usai 22 hari hilang di Gunung Binaya, Maluku Tengah. Jenazah korban ditemukan di tepian Sungai Yahe, Sabtu, 17 Mei 2025.